Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Su Yongqiao hanya mengucapkan satu kata, dan kemudian dia berhenti. Dia mempelajari Long Hao Shen, saat ide melintas di mata merah darahnya. Siapa yang tahu apa yang sedang dia pikirkan? Lalu bagaimana? Tolong beritahu aku senior, kata Long Hao Shen dengan tergesa-gesa. Su Yongqiao menjawab, dalam beberapa tahun terakhir, kami pada dasarnya sudah memutuskan hubungan kami dari dunia luar agar kami bisa hidup lebih lama, selain dari saat kami mendengarkan berita yang dibawa oleh kuil kesatria setiap beberapa dekade. Jika kita pergi kali ini, kita mungkin akan membentangkan lagi sayap kita. Dalam beberapa milenium terakhir, selain tidur di tempat ini, setiap orang dari kita telah memahami dan telah mengembangkan beberapa teknik yang hebat. Kami berharap persatuan kuil dapat memilih sekelompok anak muda yang luar biasa untuk kami, sehingga kami dapat mewariskan kemampuan kami ini. Mereka tidak perlu menerima kita sebagai tuan mereka, tetapi bakat pemahaman mereka harus tinggi. Mereka tentunya harus baik hati juga, aku tidak peduli dengan yang lainnya, tapi setidaknya, beri aku seseorang yang sebaik kamu, ucap zombie Su Yongqiao. Setelah mendengar jawaban ini, Long Hao Shen merenungkannya dengan diam-diam, dan berkata dengan susah payah. Ini adalah kabar baik bagi persatuan kuil, bahwa para pendahulu berharap teknik mereka akan diturunkan, aku sepenuhnya mendukung itu. Namun, menemukan seseorang yang seperti aku, itu akan agak sulit, balas Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak terlalu percaya diri. Dalam hal bakat, apakah ada satu orang di persatuan kuil yang bisa menandinginya? Energi spiritual internal alaminya adalah 120, dan dia juga memiliki fisik dewa cahaya. Xiao Huo terkekeh. Nak, kamu telah sangat membantu. Pacar kecilmu yang kamu sebutkan sebelumnya, itu jelas-jelas telah menarik perhatian Yongqiao. Dia takut orang lain akan mengambilnya, itulah sebabnya dia menyebutkannya dengan tergesa-gesa. Dia adalah kepala kuil pertama dari kuil assassin, ucap zombie Xiao Huo. Baru saat itulah Long Hao Shen mulai mengerti. Dia menggaruk kepalanya sambil berkata, Chaier pasti tidak akan bermasalah dengan itu. Dia akan sangat bersedia untuk belajar dari senior, balas Long Hao Shen. Su Yongqiao menoleh ke pahlawan abadi dan terkikik. Apakah kamu telah mendengar ucapanku? Tak satu pun dari kamu diizinkan untuk mencuri dariku. Bahkan tanpa mempertimbangkan bakatnya, hanya karakternya yang dapat meyakinkanku. Dia adalah milikku, ucap zombie Su Yongqiao. Little Long, kamu tidak bisa menyukai orang lain dengan cara seperti ini. Suara tua lainnya terdengar. Seorang lelaki tua mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Pak Tua Xiao dan kepala kuil Su telah mengambil yang terbaik. Kondisi aku juga tidak terlalu sulit, aku juga hanya ingin penerus dari regu pemburu iblis secerca harapan yang telah kamu sebutkan, ucap zombie lain. Tepat ketika Long Hao Shen akan setuju, pahlawan abadi lainnya di sekitarnya pada dasarnya melonjak bersama, dan langsung mengelilinginya sepenuhnya. Para pendahulu yang begitu tenang sebelumnya, sekarang menjadi panik. Mereka mengoceh segala macam hal, dan menargetkan anggota Bright Glimmer of Hope mereka. Tidak mengherankan mengapa para pahlawan abadi menjadi seperti ini. Mereka tahu kalau mereka sudah tidak akan punya banyak waktu yang tersisa di dunia ini. Jika mereka dapat meneruskan pekerjaan hidup mereka, maka pada dasarnya mereka akan hidup dalam bentuk yang berbeda. Belum lagi, biasanya selalu lebih mudah menemukan guru yang kuat daripada murid yang luar biasa. Long Hao Shen sudah menyebutkannya sebelumnya. Bahkan yang tertua dari Bright Glimmer of Hope-nya, itu hanya berusia 30-an tahun, dengan kultivasi terendah mereka berada di puncak tingkat ke-8. 8 dari mereka berada di tingkat ke-9, dan setengahnya adalah pusat kekuatan besar mampu menggunakan domain. Di mana mereka seharusnya mencari orang jenius seperti itu. Bahkan jika mereka menggeledah seluruh persatuan kuil, mereka mungkin akan kesulitan menemukan orang-orang seperti itu. Tindakan Xiao Huo segera membuat mereka semua mengingat hal ini. Su Yongqiao bereaksi paling cepat, sementara yang lain juga tidak lambat. Meskipun pahlawan abadi mengikuti Xiao Huo dan Su Yongqiao, tidak satu pun dari mereka akan menyerah ketika harus menemukan seorang murid. Mereka tidak hanya mengelilingi Long Hao Shen sepenuhnya, itu hanya dari betapa emosionalnya mereka, dan mereka sepertinya akan mulai berkelahi.
Para senior, tolong dengarkan aku, ucap Long Hao Shen. Melihat bagaimana situasi Yan sudah kehilangan kendali seperti ini, Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Armor of Eternity di atasnya bersinar dengan cahaya putih, dan memungkinkan pahlawan abadi untuk sedikit tenang dalam denyut energi spiritual secara khusus. Para pahlawan abadi untuk sementara terdiam, tetapi tatapan mereka yang membara semuanya berkumpul di Long Hao Shen, dan menunggunya memberi mereka rencana yang disetujui. Long Hao Shen berkata dengan tulus, "Senior, aku bisa mengerti bagaimana perasaan kalian. Tolong jangan khawatir dan jangan panik. Mungkin kita akan menentukan kemenangan antara manusia dan iblis. Persatuan Kuil telah mendapatkan banyak jenius muda yang luar biasa baru-baru ini. Jadi senior jangan khawatir, aku berjanji kepada kalian bahwa, aku dapat menemukan 100 murid untuk mewarisi keterampilan para senior yang berusia di bawah 40 tahun, dan di atas tingkat ke-8 dalam kultivasi. Skuad secerca harapan yang cerah kita juga akan diikut disertakan. Adapun bagaimana para senior memilih pada akhirnya, aku pikir itu haruslah terserah senior sekalian, senior dapat menarik sedotan, dan siapa yang akan pergi duluan. Namun, aku tidak dapat memberi tahu senior kemampuan para murid ini sebelum senior memilihnya. Mereka hanya akan dibagi oleh panggilan mereka. Siapapun yang menarik sedotan, maka akan dapat memilih murid yang memuaskan terlebih dahulu sampai semua orang terpilih. Bagaimana dengan saran itu? Ucap Long Hao Shen menyarankan. Pahlawan abadi ini semuanya adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 ketika mereka masih hidup. Terlepas dari Xiao Huo dan Su Yongqiao yang terkuat, yang lainnya juga telah memiliki kultivasi yang kira-kira hampir sama. Mereka juga tahu bahwa, jika mereka benar-benar mulai berkelahi, itu akan berakhir berantakan. Tak satu pun dari mereka akan mampu meyakinkan satu sama lain. Ide Long Hao Shen cukup adil. Semua orang menyetujuinya dengan mengangguk, dan pada akhirnya mereka menyelesaikan kekacauan itu. Long Hao Shen kemudian berkata, karena para senior telah setuju untuk pergi bersama, apakah senior memiliki permintaan khusus, agar supaya aku dapat mengaturnya untuk para senior, tanya Long Hao Shen. Pahlawan abadi telah tinggal di sini selama beberapa ribu tahun. Dia tidak tahu apakah mereka akan terbiasa dengan lingkungan luar, atau apakah mereka membutuhkan sesuatu, itulah sebabnya dia bertanya. Su Yongqiao menjawab, kamu jangan khawatir, kita bukan makhluk halus. Siapkan saja jubah besar yang bagus untuk semua orang, dan itu sudah cukup. Adapun dengan identitas kami, kamu bisa mengatakan bahwa kami adalah penjaga pribadi kamu, jawab zombie Su Yongqiao. Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu, senior, tanya Long Hao Shen. Xiao Huo mengangkat tangannya untuk menyela, sudah lakukan saja. Kami telah ada selama lebih dari 6 milenium sekarang. Kami tidak peduli tentang ketenaran lagi. Kami hanya ingin mencapai tujuan kami. Namun, kami tetap berterima kasih karena kamu telah memikirkan kami, dan ingin memperbaiki nama kami. Selama kamu memimpin persatuan kuil untuk mengusir iblis dan merebut kembali dunia manusia kita sudah merasa puas. Itu juga satu-satunya permintaan kami. Kami akhirnya bisa melihat harapan itu dari kamu, jawab zombie Xiao Huo. Long Hao Shen berkata, senior, Anda membuatku merasa malu, ucap Long Hao Shen. Xiao Huo terkekeh. Tidak perlu merasa rendah hati. Jika kamu tidak membatasi kekuatan yang kamu gunakan untuk melawanku sebelumnya, lalu bagaimana mungkin kamu masih bisa menjadi ketua persatuan kuil? Di masa lalu, aku secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Kamu mungkin bahkan belum mendorong domain kamu hingga batasnya, udah sana pergi keluar, dan bersiaplah terlebih dahulu. Begitu kita pergi, aku akan berada di sisimu untuk sementara waktu, sampai kamu benar-benar mempelajari 3 gerakan Braham. Jawab zombie Xiao Huo. Baiklah, jawab Long Hao Shen dengan sopan. Su Yongqiao berkata, tunggu dulu Long kecil, kamu masih perlu memahami kekuatan keseluruhan dari 63 orang tua bengek ini, jadi kamu bisa dengan mudah membuat pengaturan untuk pertempuran melawan iblis. Pak Tua Xiao dan aku berada di peringkat ke-7 dari tingkat ke-9, dan 16 orang di peringkat ke-5 atau lebih tinggi, lalu sisanya berada di atas peringkat ke-3. Ingatlah itu, ucap zombie Su Yongqiao. Long Hao Shen benar-benar terkejut. 63 pusat kekuatan besar di atas peringkat ke-3 dari tingkat ke-9.
Bahkan seluruh persatuan kuil mungkin tidak dapat mengumpulkannya. Belum lagi, 16 dari mereka berada di atas peringkat kelima, dan ada 2 orang di peringkat ketujuh. Kekuatan ini bisa meniadakan ancaman dari iblis terkuat, setidaknya dari klan naga iblis. Dengan kata lain, dengan dukungan dari pahlawan abadi ini, itu tidak hanya memberi kepercayaan kepada umat manusia untuk melawan iblis, bahkan itu juga akan meningkatkan peluang setidaknya 20% untuk memenangkannya, pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen meninggalkan gua, dan mengambil kembali lencana Gunung Suci, dan kembali ke tempat susunan teleportasi berada. Begitu dia muncul, Chai Er segera terbangun dari kondisi kultivasinya. Long Hao Shen baru saja menghadapi sekelompok pusat kekuatan besar zombie pahlawan di tingkat ke-9, dan akan aneh jika dia benar-benar bisa tenang untuk berkultivasi. Dia tidak bermeditasi sama sekali, tapi dia hanya santai ketika melihat Long Hao Shen kembali dalam kondisi sempurna. Long Hao Shen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang dia alami. Yang Hao Han hanya bisa berseri-seri dengan gembira. Long Hao Shen telah mendapatkan banyak manfaat kali ini. Tidak hanya dia mendapatkan pengakuan dari para pahlawan abadi yang juga setuju untuk bertarung, tapi ada juga kabar baik dari para pahlawan abadi yang bersedia untuk meneruskan teknik mereka. Long Hao Shen tidak mengetahui semua identitas pahlawan abadi itu, tetapi Yang Hao Han mengetahuinya. Di antara 63 pahlawan abadi itu, sepertiga dari mereka adalah kesatria. Meskipun akan sulit untuk menemukan pusat kekuatan besar di bawah usia 40 dengan kultivasi di atas tingkat ke-8, mereka seharusnya masih bisa mengumpulkan cukup banyak orang, karena kuil kesatria adalah pemimpin dari 6 kuil. Hanya skuad secerca harapan yang cerah saja yang memiliki 5 kesatria. Ditambah dengan Li Xin dan para kesatria muda hebat lainnya, itu tidak akan ada masalah dalam mengalokasikan teknik pahlawan abadi ini. 5 kuil lainnya juga, itu tidak akan ketinggalan, jadi, semua orang jelas akan mendapat manfaatnya, meskipun tidak sebanyak 5 kuil lainnya. Yang Hao Han meninggalkan Long Hao Shen untuk menunggu di Gunung Suci Kesatria. Dia kembali ke jalur gunung penahan naga secepat yang dia bisa, dan hanya dalam waktu yang singkat, dia kembali dengan pakaian dan jubah baru. Pakaian itu semuanya dirajut dari sutra terbaik. Tidak hanya kuat, tetapi juga sejuk ketika di musim panas, dan terasa hangat di musim dingin, dan itu paling baik untuk menjaga suhu tubuh. Jubahnya tampak sama, pakaian dan jubah ini semuanya dilapisi dengan benang emas. Itu agak tidak terlalu jelas di sana, tetapi akan bersinar redup dengan cahaya keemasan ketika berada di bawah sinar matahari. Itu memberikan perasaan mewah, sambil mempertahankan profil yang rendah juga. Long Hao Shen memasuki gua sekali lagi dengan pakaian dan jubah ini. Dia menyerahkannya kepada pahlawan abadi. Baru pada saat itulah 63 pusat kekuatan besar pergi bersamanya, dan segera meninggalkan gua setelah 4 gelombang teleportasi. Berdiri di tengah Gunung Suci Kesatria, dan semua pahlawan abadi berpikir dalam hati mereka. Ketika mereka merasakan elemen cahaya yang pekat dan kecerahan yang asing, mereka mengalami banyak emosi. Setelah tertidur selama ribuan tahun, mereka akhirnya pergi keluar, dan pada kali ini, itu kemungkinan besar dari mereka tidak akan kembali ke sini lagi. Meskipun mereka telah tidur selama ribuan tahun, akan sangat tidak mungkin kalau mereka tidak akan berubah, dan meskipun itu hanya berubah sedikit. Xiao Huo memberitahu Long Hao Shen bahwa, mereka perlu waktu untuk terbiasa dengan udara luar dan juga elemen, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di Gunung Suci Kesatria selama 3 hari. Mereka akan bertemu dengan Long Hao Shen di Dragon Resisting Mountain Pass setelah 3 hari itu. Tentara iblis dapat dimobilisasi kapan saja. Sebagai ketua persatuan kuil, dia tidak bisa terus menunggu di sini. Mereka belum membuat rencana untuk melawan iblis, jadi dia harus segera kembali dan memutuskan. Tetua Xiao, inilah situasinya. Saat ini, kami tidak dapat memprediksikan di mana iblis akan menyerang. Jika iblis fokus pada satu titik pada perang kali ini, itu tidak hanya akan sangat sulit bagi kami untuk menghentikan mereka, tetapi kami juga tidak dapat memprediksi di mana iblis akan muncul. Aku harus kembali secepat mungkin, karena iblis akan menggunakan kekuatan penuh mereka pada perang kali ini. Sebagian besar mata-mata kami di antara para iblis telah disingkirkan, jadi, informasi yang dapat kami terima juga sangat terbatas, ucap Long Hao Shen. Di bawah permintaan Xiao Huo, Long Hao Shen tidak lagi menyebut dia sebagai senior, tetapi sebagai tetua Xiao.
Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Huo memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Masalah yang kamu bicarakan sangat parah. Jika kamu tidak dapat membuat persiapan yang matang, benteng manapun dari persatuan akan runtuh ketika melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh lebih dari 50 dewa iblis. Namun setelah aku pikir-pikir lagi, pemikiran kamu ini masih agak cacat," ucap tetua Xiao Huo. "Hah?" Long Haoshen memandang Xiao Huo dengan heran. "Tolong beri aku bimbingan tetua Xiao," tanya Long Haoshen. Meskipun Xiao Huo telah tidur selama ribuan tahun, dia tetaplah kepala kuil pertama dari kuil kesatria. Pada saat-saat kritis terakhir ketika manusia akan runtuh melawan kekuatan iblis, dia dan kepala kuil lainnya telah bekerja sama dan menciptakan aliansi kuil untuk melawan iblis, dan bahkan melindungi area terakhir untuk bertahan hidup bagi manusia. Itulah sebabnya betapa luar biasanya dia di masa lalu. Dalam hal pengalaman pertempuran, bahkan 10 yang orang seperti Long Haoshen, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan pahlawan pendahulu ini. Xiao Huo berkata, "Kesalahan dalam pemikiranmu ini terletak di pertahanan. Jika kamu memikirkannya dengan cara lain, kamu mungkin akan mengerti. Oh iya, sangat sulit bagi kami untuk menghentikan iblis dengan pertahanan yang murni. Bahkan jika kita mengetahui pergerakan iblis, pasukan semua orang sangatlah fleksibel. Jadi, bagaimana jika mereka tiba-tiba mengubah jalur serangan mereka? Atau bagaimana jika mereka tiba-tiba berpisah? Dan bagaimana kami akan bertahan? Persatuan kuil hanya akan kehabisan tenaga dengan berlarian secara reaktif. Dalam situasi seperti itu, kami sudah jatuh ke dalam langkah para iblis, dan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini pada dasarnya kita telah kalah setengah langkah dalam peperangan. Apakah kamu tahu, mengapa iblis tidak pernah menyerang kita dengan kekuatan penuh?" tanya tetua Xiao Huo. Setelah berhenti sebentar, Xiao Huo berkata dengan dingin, "Itu karena, iblis enggan menghancurkan kita sepenuhnya. Saat itu, jika iblis benar-benar ingin membuat kita punah, kita tetap tidak akan mampu menghadapi iblis, bahkan setelah kita membentuk aliansi kuil dan mengumpulkan kekuatan terakhir manusia. Alasan utama mengapa kami bisa bertahan pada akhirnya, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena iblis itu sendiri yang menyelamatkan kami. Iblis sebenarnya takut untuk sepenuhnya memusnahkan kita manusia dari dunia ini. Mereka bahkan tidak mau menaklukkan kita sepenuhnya. Itu karena, itu adalah sifat asli iblis," ucap tetua Xiao Huo. Long Haoshen mendengarkan Xiao Huo dengan sangat cermat. Pahlawan pendahulu ini telah melalui semua yang terjadi, ketika iblis pertama kali muncul di Sengmo Dalu. Dia bahkan secara pribadi berperang melawan pasukan iblis pada saat itu, jadi, pengalamannya ini terlalu berharga untuk Long Haoshen. Ruang terbuka, dan 72 pilar Dewa Iblis turun, lalu membawa penyakit sampar yang mengerikan ke Sengmo Dalu kita. Saat itu, manusia baru saja menyelesaikan perang mereka melawan Slumbering Calamity Elux 2 abad sebelumnya. Karena betapa menakutkannya undead itu, lebih dari seperempat benua ditempati oleh undead, yang secara bertahap dibersihkan oleh kami, sehingga benua itu akan lengkap sekali lagi, tapi pada saat itu, tidak hanya manusia yang hampir pulih dari perang, bahkan dua negara juga berebutan wilayah. 72 pilar Dewa Iblis hanya turun di salah satu negara tanpa mencapai negara lain. Karena si Elux ini, Glorious Church menjadi sangat lemah. Akibatnya, benua tidak memiliki suara yang bersatu. Harus dikatakan bahwa ini adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh Elux dari umat manusia. Dari 3 kerajaan, dia benar-benar menghancurkan satu, dan melumpuhkan yang lain, dan bahkan hampir menghancurkan gereja agung. Itulah sebabnya, mengapa para iblis memiliki kesempatan ini. 72 pilar Dewa Iblis telah turun di negara yang hampir baik-baik saja. Meskipun mereka juga terpengaruh oleh Slumbering Calamity, kekuatan mereka sebagian besar masih tidak terpengaruh. Pada saat itu, negara ini menyerang negara yang lumpuh karena ambisi liarnya dalam upaya untuk menaklukkannya, dan untuk menyatukan benua. Dalam keadaan ini, negara yang lebih lemah bahkan percaya dengan turunnya 72 pilar Dewa Iblis ini, sebagai keberkahan dari surga bagi mereka. Akibatnya, bagaimana mungkin kedua kerajaan itu bisa bekerja sama? Bahkan negara yang lebih kuat di mana pilar Dewa Iblis turun, itu tidak menganggap serius pilar ini sejak awal. Hanya ketika sampar menyebar dengan kecepatan yang mengerikan dengan berbagai ras dengan cepat menjelekkan, lalu menyerang dan mengklaim kota, barulah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Pada saat itu, kekuatan menakutkan dari 72 pilar Dewa Iblis benar-benar dilepaskan. Ditambah dengan negara yang lebih lemah menambah penghinaan pada cedera mereka, iblis-iblis itu mengambil keuntungan dari situasi ini dan melawan dengan kekuatan penuh. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya menghancurkan dirinya sendiri. Dihadapkan dengan serangan dari dalam dan luar, kerajaan manusia yang paling kuat pada saat itu dapat dihancurkan dengan paksa. Pada saat negara yang lebih lemah menemukan kekejaman iblis, semuanya sudah terlambat. Iblis telah tumbuh dalam kekuatan penuh, tidak hanya mengklaim semua wilayah kekaisaran yang lebih kuat, tetapi juga melancarkan serangan terhadap negara yang lebih lemah. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, Xiao Huo tiba-tiba saja berhenti berkata. Ketika Xiao Huo menyebutkan ini, seakan-akan dia sangat kesakitan, dan kemudian melanjutkan. Dan pada saat yang begitu penting, sebuah celah muncul di negara yang lebih lemah dengan dua faksi saling menyalahkan untuk masalah ini, dan menyebabkan negara terpecah hingga sedemikian rupa. Ini adalah waktu yang sangat krusial. Di bawah serangan iblis, negara-negara lain secara bertahap menurun, dan menderita kematian. Hanya pada saat inilah salah satu dari mereka menjadi waspada, lalu mengumpulkan semua kekuatan kemanusiaan yang ada untuk bersatu melawan orang luar, dan memisahkan diri dari prasangka yang didasarkan pada negara. Mereka mampu menghindari pengaruh keinginan otoritas mereka, dan akhirnya membentuk 6 kuil untuk melawan iblis. Ada dua alasan kenapa iblis akhirnya menyelamatkan manusia. Pertama, penyakit sampar yang dibawa oleh 72 pilar Dewa Iblis tidak dapat dipertahankan, dan gagal menginfeksi lebih banyak ras dan berubah menjadi iblis. Akibatnya, kekuatan total iblis menjadi terbatas, yang juga membuat Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa, jika mereka terus bertarung, populasi iblis akan menurun dengan cepat. Alasan lainnya adalah, yang juga merupakan alasan mengapa iblis tidak terus menyerang kami dengan kekuatan penuhnya, meskipun mereka jelas-jelas memiliki keunggulan absolut, dan itu adalah, karena ketidakmampuan alami iblis untuk berproduksi. Pada dasarnya, setiap klan di antara para iblis terlahir sebagai pejuang. Mereka dilahirkan dengan kecakapan pertempuran yang hebat. Namun, mereka tidak terampil dalam memproduksi makanan atau peralatan. Ini adalah faktor yang menentukan, bahwa, meskipun mereka dapat unggul dalam perang, setelah pertempuran berakhir dan manusia dimusnahkan, iblis secara bertahap akan mati di Sengmo Dalu juga. Populasi iblis yang dapat bertahan hidup akan sangat kecil, dan mereka harus bergantung pada alam untuk menyediakan makanan bagi mereka. Memikirkan tentang itu, sebagai penguasa yang bijaksana, akankah Kaisar Dewa Iblis melakukan sesuatu seperti memotong alasan kelangsungan hidup mereka? Mereka benar-benar membiarkan kami bertahan untuk membesarkan kami, dan kemudian menjarah kami melalui konflik dengan skala yang lebih kecil, atau bahkan terlibat dalam perdagangan, sambil mengembangkan diri dan menemukan cara untuk bertahan hidup di benua ini. Itulah alasan mengapa kita manusia bisa bertahan hidup sampai saat ini. Untungnya, dalam 6.000 tahun terakhir, iblis masih belum menemukan cara untuk mempertahankan diri secara mandiri, itulah sebabnya kami masih belum punah. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar berpikir iblis-iblis itu akan cukup baik untuk membiarkan kami bertahan hidup? Ucap Xiao Huo. Kata-kata Xiao Huo sepertinya telah membuka gerbang untuk Long Hao Shen, dan membuatnya bisa melihat alasan dari banyak hal. Tidak heran jika iblis akan menyerang di mana-mana ketika mereka melakukan perang suci, serta menyia-nyiakan kekuatan dan populasi pribadi mereka serta manusia. Namun, mereka akan selalu mengakhiri perang dengan cara yang anti-klimaks. Ternyata, mereka tidak pernah berencana menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Iblis akan berperang besar-besaran pada kali ini, itu terutama untuk berurusan denganmu, karena kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan itu yang membuat iblis menjadi takut. Mereka paling takut fondasi mereka terguncang. Dua pilar Dewa Iblis memang tidaklah banyak, tapi ini adalah awal yang sangat buruk. Kalau tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan begitu gigih untuk membunuhmu. Namun, yang aku yakini adalah, bahkan jika iblis berhasil menjebol masuk ke dalam persatuan kuil, mereka tidak akan menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka bahkan mungkin mundur pada akhirnya. Tentu saja, kamu tidak akan bisa menghindari bencana ini. Kamu akan dipanen seperti gandum yang sudah matang, ucap Xiao Huo memperingatinya. Xiao Huo menganalisisnya dengan lengkap dan jelas.
Jika bukan karena faktanya bahwa Long Hao Shen sadar dia telah tertidur di dalam gua sepanjang waktu, dia mungkin akan percaya bahwa dia adalah sesepuh paling bijak dari Persatuan Kuil. Sampai di sana, Xiao Huo berhenti, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Lalu dia berkata dengan tegas, "Kita harus menghentikan bencana ini. Begitu kita menderita kerugian besar lagi, semua yang telah kita bangun selama beberapa ribu tahun akan menjadi sia-sia. Kami hanya akan dikumpulkan dan dipelihara sekali lagi. Kami mungkin tidak akan pernah bisa menggulingkan iblis lagi. Akibatnya, kita tidak bisa membiarkan iblis masuk ke kuil apapun yang terjadi. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa, masalah pemikiran kamu yang berkaitan dengan pertahanan. Jika kamu memikirkannya dengan cara lain dan menyerang sebagai gantinya, bagaimana kita menghadapi iblis?" Ucap Xiao Huo. Menyerang. Long Hao Shen sepertinya baru saja tercerahkan. Dia segera mendapatkan inspirasi. Meskipun buram, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."